Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan beberapa contoh yang berkaitan dengan menyederhanakan bentuk akar. Nah, untuk contohnya sendiri di sini contoh sederhanakan bentuk-bentuk akar berikut. Nah, untuk menjawabnya terlebih dahulu kita harus mengetahui bentuk umum dari menyederhanakan bentuk akar. Itu bentuk umumnya di sini bisa saya tulis akar AB sama dengan akar A dikali akar B. Nah, di mana salah satu akarnya bisa akar A atau akar B itu harus merupakan bentuk akar kuadrat murni. Nah, kita ambil contoh misalkan di sini akar A-nya. Ini harus merupakan bentuk akar kuadrat murni. Apa itu bentuk akar kuadrat murni? Bentuk akar kuadrat murni itu adalah akar pangkat suatu bilangan yang memiliki hasil berupa bilangan bulat. Di antaranya di sini bisa kita ketahui akar 1 hasilnya 1, akar 4 hasilnya 2, akar 9 hasilnya 3, akar 16 hasilnya 4, akar 25 hasilnya 5, akar 36 hasilnya 6, akar 49 hasilnya 7, akar 64 hasilnya 8, akar 81 hasilnya 9, akar 100 hasilnya 10. Ini merupakan beberapa contoh dari bentuk akar kuadrat murni. Akar 1 sama dengan 1 karena 1 dikali 1 hasilnya 1. Akar 4 sama dengan 2 karena 2 kali 2 hasilnya 4. Akar 9 adalah 3 karena 3 kali 3 hasilnya 9 dan seterusnya. Nah, ini adalah bentuk akar kuadrat murni. Jadi, untuk menyederhanakan bentuk akar ini dengan menggunakan bentuk umum seperti ini, akar A dikali B sama dengan akar A kali akar B, di mana salah satu akarnya harus merupakan bentuk akar kuadrat murni. Nah, itu cara pengerjaan dengan menggunakan bentuk umum. Nah, langsung kita coba saja bagian A-nya. A-nya di sini soalnya yaitu akar 12. Nah, akar 12 kita ubah dulu menjadi dua bentuk perkalian akar yang salah satu akarnya merupakan bentuk akar kuadrat murni. Nah, kita periksa dulu akar 12. Akar 12 itu berada di sini nih, di antara akar 9 dan akar 16. Kita cek dulu, kita bagi-bagi angka yang di atasnya. 12 dibagi 9 tidak bisa. 12 dibagi 4 bisa ya, hasilnya 3. Maka akar 12 ini bisa kita tulis akar 4 dikali 3. Nah, 4-nya kita peroleh dari bentuk akar kuadrat murni. Ya, akar 4 dikali 3. Nah, akar 4 kali 3 bisa kita jabarkan lagi. Akar 4 dikali akar 3. Di mana akar 4 sendiri memiliki hasil atau memiliki nilai yaitu 2. Jadi akar 4 hasilnya 2 dikali akar 3. Atau penulisan secara ringkasnya bisa langsung kita tulis sebagai 2 akar 3. Nah, itulah cara pengerjaan penyederhanaan bentuk akar dengan menggunakan bentuk umum. Nah, untuk caranya sendiri bisa menggunakan cara yang lain. Sebenarnya ada beberapa cara nih untuk menyederhanakan bentuk akar. Cara pertama dengan menggunakan bentuk umum. Nah, ada juga cara lain nih dengan menggunakan pemfaktoran. Nah, di sini saya tulis cara lain. Nah, kita masih menggunakan soal yang sama yaitu akar 12. Nah, cara lain ini, cara yang kedua ini kita gunakan cara pemfaktoran. Jadi 12-nya kita faktorkan.
12 dibagi 2 dapat 6. 6 kita bagi lagi 2 dapat 3. Jadi 12 itu perkaliannya 2 kali 2 dikali 3. Nah, jadi bisa kita katakan akar 12 ini akar 2 dikali 2 dikali 3. Nah, untuk cara yang kedua ini, caranya tinggal kita coret angka yang sama dan kita keluarkan angkanya menjadi angka satuan di sini. Nah, di sini kebetulan ada angka 2 yang sama nih, ini kita coret. Karena 2 kali 2 hasilnya 4, akar 4 hasilnya 2. Jadi kalau ada 2 angka yang dicoret angka yang sama, kita keluarkan angka tersebut jadi satu angka, yaitu 2 saja cukup. Nah, tinggal di dalam akar masih ada angka 3. Nah, cukup kita tulis di sini akar, masih dalam bentuk akar. Nah, masih ada angka yang tersisa di sini yaitu 3. Jadi kita tulis angka 3. Nah, jadi hasilnya 2 akar 3. Nah, ini cara menggunakan bentuk pemfaktoran. Nah, ini untuk jawaban bagian A. Jadi nanti untuk pengerjaannya bisa digunakan bentuk umum, bisa juga digunakan bentuk pemfaktoran. Tapi biasanya untuk yang bentuk umum ini banyak kendala yang bisa kita dapatkan. Ya, kendalanya ya mungkin kita tidak hafal untuk bentuk akar kuadrat murni sendiri, atau mungkin kita bingung mencari angka perkalian yang dimaksud dari soal yang ada. Nah, kalau seperti itu lebih baik gunakan cara lain ini, yaitu cara pemfaktoran. Nah, sekarang kita kerjakan bagian B, yaitu akar 18. Nah, untuk selanjutnya kita gunakan kombinasi saja, tidak menggunakan dua cara. Jadi bisa menggunakan cara bentuk umum atau cara pemfaktoran. Nah, di sini untuk bagian B-nya kita tulis akar 18. Nah, kalau menggunakan bentuk akar kuadrat murni, 18 letaknya itu posisinya di antara akar 16 dan akar 25. Nah, posisinya di sini nih. Nah, kita bagi angkanya ke atas. 18 dibagi 16 tidak bisa. 18 bagi 9, oh bisa. Dapat 2 ya. Dapat 2. Berarti bisa kita tulis di sini akar 18 itu akar 9 dikali 2. Nah, bisa dijabarkan akar 9 dikali akar 2. Nah, akar 9 ini 3. Nah, akar 9 menghasilkan 3. Jadi akar 9 ini 3 dikali akar 2. Hasilnya 3 kali akar 2, 3 akar 2. Nah, ini untuk jawaban bagian B. Nah, kita lanjut bagian C. Bagian C ya di sini yaitu akar 24. Akar 24. Nah, kita kombinasikan nih. Kita gunakan cara pemfaktoran ya. Nah, dibagi 2 dapat 12. Dibagi 2 dapat 6. Dibagi 2 dapat 3. Nah, jadi 2 2 2 3. Nah, jadi akar 24 bisa kita tulis akar 2 kali 2 kali 2 kali 3. 2 kali 2 kali 2 kali 3. 2-nya ada 3, 3-nya ada 1. Hasilnya, nah kita coret nih angka 2-nya. Nah, yang kembar saja, yang 2 aja. Ini karena nggak ada temennya, jangan ikut dicoret. Karena yang boleh dicoret hanya 2 nih. 2 coret, keluar 1. Nah, akar di sini nggak ada temennya, di sini juga nggak ada temennya, nggak ada angka yang sama. Jadi cukup kita tulis 2 kali 3. Maka hasilnya di sini 2 akar 2 kali 3 6. Nah, 2 akar 6. Itu untuk jawaban bagian C. Nah, kalau akar 18 tadi mau dicoba dengan menggunakan cara seperti ini juga sama saja ya. Terus kita beranjak ke bagian D. Nah, bagian D saya tulis di sini saja. Bagian D itu akar 35. Nah, kalau menggunakan yang tadi bentuk umum, akar 35 itu di antara 25 dan 36. Ya, kita bagi ke atasnya. Berarti dibagi 25, 35 dibagi 25 tidak bisa. 35 bagi 16 tidak bisa.
35 bagi 9 tidak bisa. 35 bagi 4 tidak bisa. 35 bagi 1 bisa, tapi biasanya 1 itu tidak dipakai untuk penyederhanaan ya. Karena 1 itu merupakan angka jadi identitas ya. Jadi karena semua bilangan yang dikalikan atau dibagi 1 menghasilkan bilangan itu sendiri. Jadi untuk akar 35 ini sebenarnya sudah tidak bisa disederhanakan karena sudah tidak bisa dibagi bilangan yang lain lagi. Atau kalau mau kita coba cara lainnya, tetap nanti juga hasil akhirnya tidak bisa disederhanakan. Kita coba dulu di sini. 35 dibagi 2 tidak bisa, dibagi 3 tidak bisa, dibagi 5. Nah, dibagi 5 dapat 7. Nah, jadi di sini akar 35 menghasilkan 5 dikali 7. Nah, tidak ada angka yang sama, tetap saja. Kalau tetap saja seperti ini, ya sudah. Akar 5 kali 7 yaitu 35. Jadi menghasilkan bilangan itu sendiri. Jadi khusus untuk akar 35 ini sudah tidak bisa disederhanakan, ya. Terus kita beralih ke bagian E, yaitu akar 72. Nah, kita langsung pakai cara lain aja ya. Nah, biar kalian bisa langsung mempraktekannya. Akar 72 kita bagi 2 dapat 36. Dibagi lagi 2 dapat 18. Dibagi 2 dapat 9. Dibagi 3 dapat 3. Nah, di sini 72 itu 2, 2, 2, 3, 3. Nah, bisa kita tulis di sini akar 72 itu 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3 dikali 3. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 2-nya 3, 3-nya 2. Nah, tinggal kita coret saja angka yang sama nih. 2 dengan 2 sama, kita coret, keluar satu angka. Nah, masih ada yang sama lagi ternyata di sini. Ada 3 dengan 3 nih sama. Kita keluarkan lagi dalam bentuk perkalian. Dikali 3 ya. Karena angka yang samanya itu 3, berarti yang keluar angka 3. Kalau yang samanya angkanya 2, berarti yang keluar angka 2. Kalau mungkin nanti yang samanya angkanya misalkan 5, berarti keluar angka 5. Ya. Nah, di sini masih ada satu angka nih yang belum dapat pasangan ya, berarti dia masih ditulis dalam bentuk akar, yaitu akar 2. Nah, jadi di sini bisa kita tulis 2 kali 3 yaitu 6 akar 2. Nah, inilah hasil untuk bagian E. Nah, sekarang langsung kita lanjut ke contoh berikutnya. Nah, ini berupa pecahan ya. Contohnya di sini sederhanakan bentuk-bentuk akar berikut. Nah, untuk menjawab bentuk akar ini, bentuk umum yang kita pakai yaitu akar A per B sama dengan akar A per akar B. Jadi kalau akarnya 1, akarnya dalam satu kesatuan itu akarnya dipisah 1 per 1. Nah, ini bentuk umum yang akan kita pakai. Ya. Jadi langsung kita jawab bagian A-nya. Bagian A-nya di sini akar 2 per 16. Jadi sesuai dengan bentuk umumnya, kita pisahkan dulu masing-masing akarnya, yaitu di sini akar 2 per akar 16. Nah, kebetulan untuk akar 16 ini merupakan bentuk akar kuadrat murni yang bisa kita cari hasilnya. Seperti penjelasan yang sebelumnya. Ya, jadi akar 2 per akar 16 itu ada hasilnya yaitu 4. Kenapa 4? Karena 4 kali 4 hasilnya 16. Ya. Selanjutnya bagian B yaitu akar 9 per 10. Kita jabarkan lagi sesuai dengan bentuk umumnya, yaitu di sini akar 9 per akar 10. Ya. Jadi hasilnya akar 9 merupakan akar kuadrat murni. Ada hasilnya. Ya, jadi akar 9 itu hasilnya 3 per akar 10. Akar 10 itu tidak ada hasilnya. Ya, berarti cukup kita tulis akar 10. Nah, untuk kali ini untuk bentuk 3 per akar 10 ini cukup sampai sini. Tapi untuk materi berikutnya
Nanti ada materi yang namanya merasionalkan penyebut. Kalau ada akar di bawah, ini biasanya untuk pecahannya harus dirasionalkan terlebih dahulu. Tapi karena di sini kita hanya belajar penyederhanaan, jawaban sampai di sini cukup ya. Selanjutnya bagian C. Nah, di situ ada akar 81 per 100. Nah, bisa kita jabarkan satu per satu. Berarti akar 81 per akar 100. Nah, akar 81 ini merupakan bentuk akar kuadrat murni, yaitu hasilnya 9 per akar 100. Ini juga merupakan merupakan bentuk akar kuadrat murni. Ini juga ada hasilnya. Akar 100 itu hasilnya 10. Nah, cukup. Begitulah beberapa contoh yang berkaitan dengan penyederhanaan bentuk akar. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.